dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar, Bapak Yoyon Chuhyon, dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, Ibu Sri Sobariah. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Ginja. Selamat sore juga Bapak. Terima kasih. Bersama saya Gazi, terima kasih sudah hadir, berkenan bergabung bersama kami dalam Jawa Barat hari ini. Dalam segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan ketersediaan pasokan beras di Kota Banjar. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama adalah apa langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kota Banjar untuk memastikan ketersediaan stok atau pasokan beras menjelang menghadapi bulan Ramadan? Terima kasih Kang Ganti. Kita sudah melakukan operasi pasar hampir setiap hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Perdagangan ini ditugaskan oleh saya untuk tiap hari memantau harga beras pasar tradisional juga di di supermarket gitu. Memang ada kenaikan untuk beras premium itu 15.500 dan untuk beras medium itu sekitar 15.000 gitu ya. Jadi ada kenaikan sekitar Rp500. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga ketersediaan beras SPH yang memang sudah ditentukan standar harganya itu sekitar 10.900 di setiap kios yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kota Banjar gitu ya. Kemudian juga kita memantau ketersediaan bahan komoditi, bahan pangan yang ada di pasar. Kemudian kita kemarin baru gelar pasar murah. Insya Allah hari Senin juga ada gelar pasar murah. Kemudian di Dinas Ketahanan Pangan setiap hari Jumat itu ada program Jumpa Hati, yaitu Jumat Pasar Hasil Tani. Jadi di situ menjual hasil pertanian, terutama beras yang fresh dari petani dengan harga yang murah gitu. Baik, artinya beberapa langkah sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar untuk memastikan pasokan beras di Kota Banjar ini tetap aman ya Bu ya, dan juga untuk menstabilkan harganya dengan cara operasi pasar murah. Tetapi Ibu, bagaimana evaluasi Pemkot Banjar terhadap stok beras saat ini? Kita tentunya melakukan monitoring beras di tempat. Dan juga kita melakukan monitoring ke kios-kios pasar tradisional dan kita melakukan koordinasi dengan Bulog tentunya terkait ketersediaan khusus untuk Banjar, apalagi bulan Ramadan ini. Insya Allah aman dari Bulog sampai 4 bulan ke depan persediaan beras sangat aman gitu. Artinya setelah bekerja sama dengan Bulog juga bisa dipastikan bahwa 4 bulan ke depan pasokan beras untuk di Kota Banjar ini aman ya Bu ya. Jadi artinya masyarakat tidak perlu khawatir. Baik. Ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana pemerintah Kota Banjar berencana untuk mengelola distribusi beras dalam menghadapi dinamika cuaca yang ini juga mungkin akan mempengaruhi pasokan berasnya? Tentunya dalam melakukan distribusi dalam menghadapi dinamika cuaca ya gitu. Jadi ini cuaca El Nino tidak menentu begitu ya, sehingga mempengaruhi pasokan beras di Kota Banjar. Maka kita berencana untuk melakukan kerjasama dengan daerah produsen beras, yaitu daerah tetangga seperti misalnya Ciamis, Kuningan, Tasik, kemudian Jawa Tengah gitu ya. Itu kemudian juga dari Indramayu gitu ya. Kemudian juga kita melakukan kegiatan
fasilitasi distribusi pangan gitu ya, sehingga melalui gerakan pangan murah dengan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram gitu ya. Jadi ini untuk jasanya, untuk kemasan, kemudian juga untuk bongkar muat beras itu sendiri begitu. Baik Ibu, subsidi itu bisa didapatkan bagaimana caranya Bu? Caranya kita memang menganggarkan subsidi itu Rp2.000 per kilogram untuk menanggung biaya operasional yang kalau tidak disubsidi mungkin ya mahal gitu ya, tapi karena bongkar muat jasa angkutnya disubsidi oleh kita, insya Allah harga beras terjangkau gitu oleh masyarakat. Baik, artinya ini adalah langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar agar harga dari beras itu bisa lebih stabil dengan memberikan subsidi itu ya Bu ya untuk para petaninya. Baik, selanjutnya bagaimana pemerintah Kota Banjar berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pedagang, distributor untuk memastikan pasokan beras ini stabil selama bulan Ramadan? Kita melakukan koordinasi tentunya ya dengan para pengusaha beras, kemudian juga penggilingan, bulog, dan para pedagang beras di pasar-pasar tradisional. Kita juga koordinasi dengan pedagang beras di kios-kios atau di agen-agen yang ada di Kota Banjar. Kemudian kita juga melakukan monitoring dan pendampingan tentunya untuk memastikan pasokan beras lancar masuk ke Kota Banjar gitu. Baik, Ibu. Kalau tadi ini adalah strategi yang menyeluruh di Kota Banjar, tetapi adakah strategi khusus yang diterapkan untuk memastikan ketersediaan pasokan beras di daerah-daerah yang mungkin rentan mengalami kelangkaan? Upaya kita dua dinas ini, yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan, kita memperbanyak dan memperluas kios-kios yang menyalurkan beras-beras SPHP gitu ya, karena beras SPHP ini kan harganya sudah sesuai standar gitu ya, terjangkau gitu. Jadi kita perbanyak kios-kios yang menyalurkan beras SPHP sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Banjar gitu ya. Kemudian juga melakukan kerjasama antar daerah, yaitu daerah yang surplus untuk menjamin ketersediaan beras di dalam kota, khususnya Kota Banjar. Jadi kita dengan daerah-daerah tetangga kita bekerja sama untuk melihat daerah-daerah yang surplus beras untuk memasok ke Kota Banjar gitu. Baik Ibu. Selanjutnya mungkin boleh saya bertanya ke Pak Yoyon. Bapak bagaimana stok ini saat ini di Kota Banjar sendiri, bagaimana stoknya atau langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk menjaga persediaan beras ini di Kota Banjar? Izin Ibu, jadi ketersediaan beras di Kota Banjar, alhamdulillah bahwa Kota Banjar stok sampai saat ini kurang lebih 6.900 ton yang ada di petani, dan kita juga mempunyai Ibu Wali Kota mempunyai cadangan pangan daerah yang ada di Bulog, yaitu kurang lebih 61 ton. Jadi alhamdulillah Banjar ke depan 4 bulan ke depan ketersediaan beras cukup gitu. Jadi kebutuhan masyarakat Kota Banjar per bulan kurang lebih 1.500. Jadi kalau 6.900 dibagi 1.500 kurang lebih 4 bulan ke depan kita aman untuk ketersediaan beras. Itu. Baik, artinya ketersediaannya masih sama aman ya Bapak ya. Tapi kalau saya boleh sekarang bertanya kepada Bu Sri, selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar. Ibu, kalau boleh saya tanya, apa sebetulnya yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi oleh para penjual beras di Kota Banjar
menyikapi kondisi seperti ini? Izin Ibu PJ untuk para pedagang menyikapi keadaan beras saat ini, mencari sumber penyalur yang selama ini biasanya hanya dari terbatas dari beberapa wilayah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, para pedagang memasok barangnya itu sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur seperti Madiun, Solo, sehingga kebutuhan beras di pasar Kota Banjar terpenuhi. Baik Ibu. Artinya menambah lagi pasokan dari kota-kota lainnya yang tadinya mungkin hanya terbatas saja, sekarang sudah mulai dari kota lain yang awalnya tidak memasok ke Kota Banjar. Dan juga itu langkah-langkah yang digunakan agar stok atau ketersediaan beras itu aman di Kota Banjar. Selanjutnya saya akan kembali ke Bu Ida. Ibu, harapan untuk masyarakat serta pesan untuk masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini, Ibu? Harapan saya tentunya masyarakat harus pandai-pandai berbelanja begitu ya, artinya sesuaikan kebutuhan, bukan gaya hidup gitu ya. Dalam hal belanja itu khususnya di Kota Banjar, saya menghimbau kepada masyarakat Banjar agar berbelanja sesuai kebutuhan, bukan belanja untuk gaya hidup. Karena saat ini pasokan beras juga memang terbatas secara nasional. Kemudian kenaikan harga beras juga tentunya bukan di Kota Banjar. Saya lihat juga di kota-kota lain seluruh Indonesia. Saya juga lihat di berita TVRI bahwa pasokan beras, kemudian harga beras cukup tinggi, sehingga oleh karena itu masyarakat tentunya harus pandai-pandai memilah dan memilih begitu ya, kira-kira supaya tidak terlalu boros gitu ya di dalam hal berbelanja begitu ya. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan, karena bagaimanapun juga kita berupaya untuk ketersediaan beras di Kota Banjar ini sampai menjelang Ramadan ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Banjar begitu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ida selaku PJ Wali Kota Banjar, serta Pak Yoyon, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar, serta Ibu Sri, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar. Terima kasih, semoga harapan bisa terwujud dan juga stok ketersediaan beras di Kota Banjar tetap aman. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami di Jawa Barat hari ini, semoga sukses dan sehat selalu. Sami-sami hatur nuhun Kang Giza. Sami-sami Ibu hatur nuhun. Baik saudara, kami